Oke, kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana seorang guru memberikan tugas di kelas daring menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Baik, ini adalah tampilan Microsoft Teams. Ini adalah kelas yang sudah dibuat oleh guru. Kemudian saya contohkan di sini kelas 7A. Ya, kemudian ini adalah tampilan depan dari kelas 7A. Di sini ada bagian umum, ya, saluran umum. Untuk memberikan tugas nantinya, semua itu akan berada di bagian umum. Nah, di bagian umum ini berisi postingan, file, buku catatan, tugas, dan juga nilai. Dari tugas yang kita berikan nanti nilainya akan muncul juga di situ. Kemudian untuk memberikan tugas di sini bisa dua cara. Yang pertama kita klik tugas di sini di bagian umum ataupun di bagian menu yang ada di bagian pojok kiri ini, bagian tugas. Di sini saya contohkan di bagian umum, kemudian saya pilih tugas. Oke, kita tunggu prosesnya. Kemudian ini kalau tampilan seperti ini kalau kita baru pertama kali masuk ke kelas atau ingin memberikan tugas di kelas yang kita mengajar, ya. Kemudian kita pilih mulai. Setelah itu kita pilih buat. Nah, di sini ada 3 perintah. Ataukah kita pilih tugas, ataukah kuis, tugasnya dalam bentuk kuis, ataukah dari yang sudah ada. Artinya bahwa tugas yang sudah pernah kita kirim, ya, kita ambil kemudian kita kirim lagi. Oke. Di sini saya contohkan pilih tugas. Nah, ini adalah tampilan dari tugas baru yang nantinya ingin kita kirim kepada kelas 7A, dan nantinya anak-anak siswa, ya, bisa melihat tugas yang nanti kita berikan. Yang pertama di sini yang perlu kita perhatikan adalah judul. Judul di sini dalam kurung, ya, ada wajib. Artinya ini wajib kita isi, tidak boleh kita biarkan. Kalau kita biarkan judulnya, maka tombol tugaskan ini tidak berfungsi, ya, untuk kita klik di sini. Untuk itu di halaman judul itu wajib kita isi. Saya contohkan di sini, ya, ketika kita ketik satu angka ataupun huruf, ya, di sini ataupun karakter di sini, maka di bagian tombol tugaskan ini dia akan muncul. Artinya bisa berfungsi di sini. Tapi ketika judul itu kita abaikan, maka di bagian tugaskan itu tidak bisa berfungsi. Jadi tugas, judul tugas itu wajib, ya. Saya contohkan di sini tugas 1 TIK contohnya. Iya. Untuk judul kalau bisa dilampirkan biar anak-anak bisa tahu bahwa oh ya, tugas yang dikirim adalah tugas TIK. Karena ada berbagai macam jenis kelas yang dibuat. Kalau yang seperti saya contohkan ini hanya kelas yang dimana mungkin hanya khusus untuk mata pelajaran informatika. Tetapi ada berbagai macam contoh kelas lagi yang di dalamnya itu ada terdapat saluran-saluran. Artinya bahwa ada semua mata pelajaran yang diberikan akses di dalam kelas 7A sini. Oke. Kemudian di kategori bisa kita tambahkan. Di sini kategori ini kita ketik saja mata pelajarannya, contohnya TK. Oke. Kemudian di bagian instruksi ini kita menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas ini. Ya, kita jelaskan biar anak-anak atau siswa bisa tahu, oh iya, tugas yang diberikan itu kita harus mengerjakan seperti ini, ya. Kita jelaskan langkah-langkahnya, keterangannya jelas biar siswa bisa mengikutinya dengan baik.
ataukah kita bisa langsung menuliskan di sini isi dari tugas itu. Tetapi di sini saya memberikan instruksi saja bahwa harap tugas ini dikerjakan dengan baik. Ya, ini hanya contoh ya. Nanti tinggal disesuaikan. Kemudian di bagian sini kita bisa melampirkan tugasnya, apakah dalam berbentuk PDF, Word, Excel, ataupun dalam berbentuk video, ataupun dalam berbentuk gambar atau PowerPoint, itu bisa kita lampirkan. Caranya kita tinggal pilih tambahkan sumber daya atau di sini ya lampirkan. Oke, kita klik. Kemudian nanti kita akan muncul pada tampilan seperti ini. Di sini ada OneDrive, buku catatan, tautan, dan juga file baru. Saya contohkan di sini untuk yang pertama adalah OneDrive. OneDrive ini ketika tugas yang ingin diberikan atau ingin dilampirkan ke dalam tugas yang nanti akan dikirim, itu sudah kita simpan atau kita buat dan kita simpannya di dalam OneDrive kita. Kalau seandainya tidak ada atau belum, maka bisa kita abaikan. Tapi kalau sudah ada, contohnya di sini, maka tinggal kita pilih filenya. Kemudian kita pindah yang berikut yaitu file baru. Nah, ketika kita pilih file baru, ini tipe file yang bisa kita gunakan. Contoh Word, PowerPoint, dan juga Excel. Di sini saya contohkannya Word ya. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan judul atau nama filenya. Di sini saya contohkan tugas 1 TIK. Ya, tinggal disesuaikan dengan mata pelajarannya. Bapak Ibu ampuh. Kemudian lampirkan. Nah, maka muncul seperti ini. Namun isi dari file ini masih kosong. Artinya kita bisa kerjakan secara online tanpa harus kita ketikkan di Word atau Excel atau PDF yang berada di komputer kita. Oke. Kemudian akan tampil seperti ini, tinggal kita ketikkan isi tugasnya. Nanti saya akan contohkan. Ini contoh seperti ini, isi tugas yang nanti saya akan kirim. Kemudian tinggal kita edit. Kita tambahkan di sini tugas 1. Kemudian tinggal kita edit ya untuk mempercantik atau memperindah biar anak-anak tidak bosan ketika melihat tampilan dari tugas yang kita berikan. Oke. Kalau sudah seperti ini bisa langsung tutup ya, tanpa harus pilih menu simpan karena sudah tersimpan secara otomatis. Oke. Kemudian kita tutup saja. Nah, maka kembali ke tampilan seperti ini. Tapi ketika Bapak Ibu masih kurang yakin apakah isi tugasnya itu sudah diketikkan dan sudah tersimpan otomatis, Bapak Ibu bisa cek lagi. Seperti ini. Ya, dia sudah tersimpan otomatis. Jadi jangan takut isi tugas yang sudah Bapak Ibu ketikkan itu tidak tersimpan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu atau tindakan di dalam Word ataupun PDF, PowerPoint yang ada di Teams ini sudah otomatis tersimpan. Kemudian kita pilih tutup. Maka tampil seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mengambil tugasnya di komputer kita? Artinya tugas sudah kita siapkan, tinggal kita tambahkan di sini. Prosesnya sama seperti tadi, namun pada halaman ini kita pilih unggah dari perangkat. Artinya kita ambil dari penyimpanan di komputer kita. Kemudian di sini saya sudah siapkan tugas dalam berbentuk Word, gambar, PDF, dan juga PowerPoint. Oke, saya contohkan PowerPoint. Kemudian kita tunggu proses mengunggah.
Ya, kita klik selesai. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ataupun kita bisa lampirkan format PDF, tugas dalam berbentuk format PDF. Langkah-langkahnya sama. Kita pilih, kemudian kita tunggu proses mengunggahnya. Kita klik selesai. Ataukah kita ingin mengunggah dalam berbentuk JPG ya, atau gambar ya. Kemudian kita unggah dari perangkat ini, kemudian kita pilih filenya. Oke, saya contohkan seperti ini. Kita tunggu proses mengunggah, terus selesai. Nah, ini adalah cara melampirkan tugas yang nanti akan diberikan ke anak-anak. Karena di sini saya membuat tutorial contoh, maka saya lampirkan dengan 4 format file seperti ini. Tinggal nanti disesuaikan. Bukan berarti kita harus melampirkan semuanya seperti ini ya, karena hanya tutorial, oke. Kemudian di sini saya akan coba hapus ya, biar hanya satu file saja yang akan saya kirim. Ya, saya hapus. Kemudian kita pindah ke yang berikut yaitu poin ya. Kita bisa memberikan poin untuk tugas ini yaitu 100 ya. Poin juga bisa dalam berbentuk rubrik. Nah, nanti untuk rubrik ini silakan dicoba. Untuk saat ini saya belum membuat tutorial tentang untuk rubrik ya. Kemudian tugaskan kepada ini nanti tugas yang kita berikan ini akan ditujukan kepada kelas 7A. Namun kalau Bapak Ibu mengajar di beberapa kelas dan tugas ini mau dikirim dalam satu kaligus ya, maka Bapak Ibu tinggal klik yang ini, kemudian tinggal pilih tentukan kelasnya. Contoh kelas B, C, D, E, F. Oke, untuk tugas ini nanti akan dikirim masuk pada kelas-kelas yang Bapak Ibu pilih. Kemudian klik saja di luar seperti ini. Nah, maka kelas yang tadi dipilih sudah masuk ya. Di sini sudah jumlah 6 kelas. Tetapi kalau seandainya hanya satu kelas atau kelas yang Bapak Ibu pilih ternyata salah, Bapak Ibu tinggal uncheck list. Kemudian tinggal cari kelas yang ingin dikirim contohnya ya, seperti ini. Tapi kalau tidak ya di uncheck list lagi, kemudian klik saja di luar seperti ini, maka tugaskan kepada itu hanya untuk kelas A. Tetapi kalau mau untuk lebih dari satu kelas juga bisa. Kemudian semua siswa, artinya tugas ini akan diberikan untuk semua siswa yang berada di kelas A. Oke. Kemudian jatuh tempo, artinya batas waktu tugas ini diberikan. Di sini bisa kita tentukan sesuai dengan keinginannya. Di sini saya akan coba kita klik edit untuk masuk ke tampilan edit garis tugas, waktu tugas. Oke. Tugas bisa kita jadwalkan, artinya bahwa kita editnya hari ini, namun tugas itu nanti terkirimnya di hari tanggal 27 ataukah 28 ataukah 29 ataukah bahkan bulan depan pun bisa. Nanti di sini kita tinggal tentukan batas tanggal ya, bukan batas ya, tanggal posting tugasnya. Contohnya saya mau tugas ini nanti akan dikirim ke kelas 7A itu nanti di tanggal 29 bisa. Kita tentukan, kemudian jam juga kita tentukan di jam 9, maka tanggal 29 jam 9 pagi tugas itu akan terkirim otomatis. Kemudian tanggal jatuh tempo ini harus di atas tanggal 29 ataupun bisa di tanggal 29 ya. Nanti jamnya tinggal disesuaikan, contohnya seperti ini. Saya contohkan tugasnya nanti di tanggal 1 ya, jatuh tempo batasnya ya. Kemudian tanggal tutup juga bisa disesuaikan, dia akan otomatis mengikuti tanggal jatuh tempo. Kemudian kalau sudah seperti ini kita klik selesai. Nah, kemudian kita pindah ke bagian bawah pengaturan. Jadi kirim pemberitahuan tugas ke saluran ini, yaitu di bagian umum. Umum ini. Umum yang ini ya. Nanti semua tugas yang Bapak Ibu kirim itu akan muncul di bagian umum. Akan muncul notifikasi di bagian umum sini. Dan tugas ini bisa dilihat di bagian umum. Kemudian
kita lihat di bagian atas ini tadinya ditugaskan, tapi sekarang sudah berubah dijadwalkan. Maksudnya karena tugas ini kita jadwalkan di tanggal 29. Tetapi kalau kita ingin mengirimnya hari ini, maka di sini bukan dijadwalkan, tetapi ditugaskan. Saya contohkan seperti ini. Untuk dijadwalkan saya uncheck list. Oke. Kemudian saya klik selesai. Nah, maka di sini sudah berubah. Bukan dijadwalkan lagi, tetapi sudah berubah menjadi ditugaskan. Oke. Saya tetap tanggal jatuh temponya seperti itu. Kalau sudah selesai Bapak Ibu lampirkan tugas sertai dengan instruksi untuk mengerjakan tugasnya, tinggal Bapak Ibu tugaskan. Maka tugas yang Bapak Ibu berikan sudah otomatis masuk pada siswa kelas 7A. Oke? Tugas 1, oke. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat nama, status, tanggapan, dan juga poin ya. Poin yang tadi kita berikan adalah 100. Oke. Kemudian di sini ada untuk dinilai dan dinilai. Jadi ketika untuk dinilai ini seperti ini ya, tampil semua siswa dengan status dan tanggapannya. Untuk dinilai, di sini nanti setelah Bapak Ibu menilai tugas yang diberikan siswa, maka akan muncul di sini siswa-siswa yang sudah Bapak Ibu berikan nilai. Kemudian di sini statusnya semua masih tidak dikumpulkan karena siswa tersebut ya, siswa-siswa ini belum melihat dan juga belum dikumpulkan tugasnya. Tetapi ketika tugas itu sudah dilihat oleh siswa, maka statusnya di sini bisa berubah. Statusnya bisa dilihat ataukah dikumpulkan. Nah, untuk nanti Bapak Ibu bisa memberikan nilai atau melihat hasil anak-anak atau siswa ini, maka Bapak Ibu bisa klik di bagian statusnya ini. Contohnya seperti ini, nanti akan muncul tampilan atau lampiran tugas di sini, tugas siswa. Itu akan muncul di sini, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengoreksinya dari sini. Setelah itu, Bapak Ibu bisa memberikan nilai sesuai dengan hasil yang siswa kerjakan. Dan juga Bapak Ibu bisa menyertakan keterangan di sini. Keterangannya sesuai dengan tugas yang diberikan atau dikumpulkan siswa. Ataukah ada tambahan-tambahan yang nantinya Bapak Ibu mau sampaikan kepada siswa tersebut, Bapak Ibu tinggal lampirkan di bagian umpan balik. Setelah itu, kalau sudah umpan balik diisi, nilai sudah diisi, Bapak Ibu harus kembalikan. Artinya bahwa tugas ini akan dikembalikan ke anak dan ke siswa, ya, anak atau siswa. Dan nanti di halaman atau di akunnya anak atau siswa tersebut sudah muncul nilai dan juga umpan balik yang Bapak Ibu berikan. Kalau sudah klik kembalikan, ya, maka bisa langsung tutup saja. Nanti di sini sudah berubah. Di sini sudah berubah ya. Untuk nilainya sudah muncul, kemudian di tanggapannya itu sudah ada ya, sesuai yang tadi Bapak Ibu tambahkan di situ. Kemudian di daftar nilai juga berubah. Di daftar nilai sini sudah terlampir nama si A contohnya, kemudian nilainya sekian-sekian, itu akan terlihat di sini. Itu untuk tugas 1, tugas 2 juga demikian. Oke? Demikian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru yang mungkin melangsungkan pembelajaran daring menggunakan Microsoft Teams ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya.